Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga ibu dosen yang saya banggakan, yaitu Bu Dede. Di mata kuliah Ulumul Hadis ini kami kelompok 8 membahas mengenai hadis doib dan sebab kedoifannya dari sisi gugur pada sanad. Di sini kami membahas 5, yaitu yang pertama hadis mursal, yang kedua hadis munqati, yang ketiga hadis mudal, yang keempat hadis mu'allaq, dan yang terakhir yaitu hadis mudalas. Nah, apa yang akan kita bahas? Lanjut ya. Teman-teman semua tahu gak sih salah satu pilar fundamental dalam studi hadis atau ulum al-hadis adalah analisis terhadap sanadnya atau rantai perawi dan matan atau isi hadis. Nah, hadis yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, atau dobit ini artinya memiliki ingatan yang kuat, serta terhindar dari cacat atau yang biasa disebut dengan ilah dan kejanggalan yang biasa disebut dengan syadz. Dapat dikategorikan sebagai hadis sahih atau hasan gitu. Nah, sebaliknya, jika salah satu atau beberapa syarat ini tidak terpenuhi, hadis tersebut tergolong doif atau lemah. Nah, salah satu penyebab utama kedoifan hadis adalah adanya keterputusan atau yang disebut dengan inqita dalam sanadnya. Nah, keterputusan ini berarti terhadap satu atau lebih perawi yang hilang atau tidak disebutkan dalam jalur periwayatannya, sehingga menimbulkan keraguan akan otensitas transmisi informasi dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada hadis mursal. Secara terminologis dalam ilmu hadis, hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in atau generasi setelah Nabi Muhammad langsung dari Nabi Muhammad SAW tanpa menyebutkan perawi, sahabat yang menjadi perantaranya. Dengan kata lain, terjadi keguguran perawi di akhir sanad, yakni setelah tabi'in. Kemudian ada ilustrasi sanad, tabi'in atau sahabat gugur atau tidak disebutkan. Nabi Muhammad SAW. Dan ada sebab kedoifannya, yaitu tidak diketahuinya atau jahalah identitas sahabat yang gugur dari sanad tersebut, meskipun mayoritas ulama sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil atau udul. Ketiadaan penyebutan nama sahabat dalam sanad membuat status perawi yang dihilangkan menjadi ambigu. Ada kemungkinan tabi'in tersebut tidak mendengar langsung dari sahabat, melainkan dari tabi'in lain yang mungkin tidak sikoh atau terpercaya. Kemudian status hukum atau hujjiyah. Para ulama hadis atau muhaddisin umumnya menolak hadis mursal sebagai hujjah atau argumen syar'i karena adanya jahalah pada perawi yang gugur. Namun sebagian ulama fikih, terutama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah, menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya syarat tersebut adalah yang pertama, tabi'in yang memursalkan hadis adalah tabi'in senior atau kibar al-tabi'in. Yang kedua, ada tabi'in tersebut itu dikenal sikoh dan hanya meriwayatkan dari perawi yang sikoh. Yang ketiga, riwayat mursal tersebut didukung oleh riwayat lain yang bersambung atau muttasil atau mursal dari jalur lain atau sesuai dengan fatwa sahabat atau qiyas atau analogi. Kemudian yang kedua ada hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang dalam sanadnya terjadi keguguran satu orang perawi di tingkat manapun sebelum sahabat atau gugurnya 2 orang perawi atau lebih, namun tidak secara berturut-turut. Nah, definisi ini membedakannya dari mursal atau gugur setelah tabi'in dan modal atau gugur 2 perawi atau lebih secara berurutan. Sebagian ulama mendefinisikannya secara lebih luas sebagai setiap sanad yang terputus. Namun definisi yang pertama lebih spesifik dan umum digunakan. Ilustrasi sanadnya yaitu mukharrij atau pencatat hadis, kemudian perawi A, perawi B itu gugur, kemudian perawi C, perawi D, sahabat, lalu Nabi Muhammad SAW.
Nah, kemudian sebab kedoifannya yaitu adanya perawi yang tidak disebutkan dalam sanad menyebabkan rantai transmisi menjadi tidak utuh. Keadaan perawi yang gugur tersebut tidak diketahui sehingga menimbulkan keraguan terhadap validitas riwayat. Nah, keputusan ini merusak salah satu syarat utama hadis sahih yaitu bersambungnya sanad atau ittisal al-sanad. Kemudian status hukumnya hadis munqati adalah tergolong dhaif dan tidak dapat dijadikan hujah secara independen karena sanadnya tidak bersambung. Yang ketiga ada hadis mu'dal, adalah hadis yang dalam sanadnya gugur dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut di bagian manapun. Nah, kata mu'dal sendiri secara bahasa berarti sesuatu yang sulit atau problematik. Ada ilustrasi sanadnya dari Muharis ke perawi A, lalu ke perawi B dan perawi C yang gugur berurutan, lalu ke perawi D, lalu ke sahabat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kedoifan, keterputusan dua perawi atau lebih secara beruntun merupakan cacat sanad yang lebih parah dibandingkan mu'talti. Perawi yang gugur secara berturut-turut semakin besar dan ketidakjelasan mengenai jalur transmisi hadis dan semakin rendah tingkat kepercayaannya. Nah, ada status hukum. Hadis mu'dal adalah dhaif dan umumnya dianggap lebih lemah daripada mursal dan munqati, sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Yaitu yang keempat ada hadis mu'allaq, adalah hadis yang pada bagian awal sanadnya terdapat suatu atau lebih perawi yang gugur secara berturut-turut, bahkan bisa jadi seluruh sanadnya dihilangkan, sehingga matan hadis langsung disebutkan dari Nabi Muhammad SAW atau sahabat. Istilah mu'allaq berarti tergantung karena sanadnya kehilangan pijakan di bagian awal. Nah, ada ilustrasi sanad yaitu dari Muharis dan perawi A dan perawi B gugur, lalu ke perawi C, lalu ke perawi D, lalu ke sahabat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Imam Bukhari menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tanpa menyebutkan sanadnya. Status perawi yang hilang tidak diketahui sehingga hadis ini dihukum dhaif. Secara umum hadis mu'allaq dianggap dhaif. Meskipun begitu, ada kemungkinan untuk menemukan sanad yang bersambung, yaitu mausul, di bagian lain dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau kitab lain. Jika sanad sambungnya memenuhi kriteria sahih atau hasan, maka hadis mu'allaq tersebut dapat diterima. Namun jika tidak ditemukan sanad sambung yang kuat, maka hadis tersebut tetap dihukumi dhaif. Hadis mu'allaq yang diriwayatkan dengan sigot jazm, bentuk tegas oleh Imam Bukhari, umumnya dianggap lebih kuat dibandingkan yang diriwayatkan dengan sigot tamrid, yaitu bentuk tidak tegasnya. Yang kelima adalah hadis mudalas. Nah, ini adalah hadis yang terakhir yang akan kita bahas. Dalis atau secara bahasa berarti menyembunyikan cacat barang dagangan dari pembeli. Dalam ilmu hadis, hadis mudalas adalah hadis yang diriwayatkan dengan cara menyembunyikan suatu cacat dalam sanadnya agar tampak lebih baik dari kondisi sebenarnya. Nah, tadlis lebih merupakan tindakan pengelabuan atau penyembunyian oleh perawi. Terdapat dua bentuk utama tadlis yang berkaitan dengan sanad. Yang pertama, tadlis al-isnad. Nah, tadlis al-isnad ini adalah seorang perawi atau mudalis meriwayatkan hadis dari seorang guru, syekh yang semasa dengannya dan ia pernah bertemu atau bahkan mendengar hadis lain darinya. Namun hadis spesifik yang diriwayatkan ini tidak ia dengar langsung dari guru tersebut, melainkan melalui perantara lain yang mungkin ya lebih lemah gitu, yang sengaja tidak disebutkan. Nah, perawi ini menggunakan lafaz periwayatan yang ambigu dan memungkinkan makna mendengar langsung gitu, seperti an atau dari atau kola
ia berkata, bukan lapas tegas seperti sami tu aku mendengar atau hadasana yang sering kita dengarkan, yaitu ia menceritakan kepada kami. Tujuannya bisa untuk membuat sanad tampak lebih pendek atau lebih tinggi nilainya, atau juga menyembunyikan perawi perantara yang lebih lemah. Kedua, tadlis al-syuhyuk. Seorang perawi menyebutkan nama gurunya dengan nama, kunyah atau julukan berdasarkan anak, misal Abu Fulan, lakob atau gelar atau sifat yang tidak populer atau tidak dikenal luas, sehingga identitas asli gurunya menjadi tersamar. Nah, tujuannya bisa jadi karena guru tersebut lemah atau tidak disukai, berusia lebih muda dari si perawi, atau alasan lain yang membuatnya ingin menyembunyikan identitas asli gurunya. Nah, sebab kedoifannya itu apa sih? Nah, tadlis dianggap cacat karena mengandung unsur ketidakjujuran atau penyembunyian yang dapat menipu pendengar atau pembaca mengenai kualitas sanad sebenarnya. Nah, jadi di yang kedua ini tuh teman-teman kayak sengaja menyembunyikan siapa yang mengatakannya gitu, seperti tadi Abu Fulan atau dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu analisis sanad merupakan bagian krusial dalam menentukan otentitas sebuah hadis. Keterputusan dalam sanad baik berupa hadis mursal, munqati, mudal maupun mu'alaq, serta adanya penyembunyian cacat seperti dalam hadis mudalas mengakibatkan hadis tersebut dikategorikan sebagai doif. Meskipun demikian, sebagian ulama memperbolehkan penggunaannya dalam konteks fadha'il al-amal, keutamaan amal, dengan syarat-syarat tertentu ya teman-teman, seperti kelemahannya tidak parah dan berada di bawah naungan dalil lain yang sudah mapan atau sudah tergolong hampir sahih. Kemampuan ini untuk mengidentifikasi jenis-jenis keterputusan sanad adalah kompetensi dasar bagi siapa saja yang ingin mendalami studi hadis dan menjaga kemurnian ajaran agama Islam yang bersumber dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman semua, dan teman-teman semua diberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai hadis-hadis dan kedoifan hadis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.